Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebangsaan 03, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta Teknik SDN Kebangsaan 03. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat taufik beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kebangsaan 03 kepada Ibu Yanti SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Teknik SD Negeri Kebangsaan 03. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada Bapak Mardhani yang akan memberikan sosialisasi tentang lomba casting. Untuk itu tak lupa sholawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak, Ibu Guru dan Teknik yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan dan motivasi kepada Bapak Mardhani selaku guru PJOK SD Negeri Kebangsaan 03, yang mana Pak Dhani akan membuat suatu kegiatan yaitu lomba casting yang akan diikuti oleh siswa-siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai bentuk dan wujud peduli untuk menguri-uri permainan tradisional yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Jadi Pak Mardhani ini bertujuan untuk mengajak anak-anak kita, walaupun anak-anak itu hidup di zaman milenial, tetapi anak-anak masih bisa mengenali dan masih bisa mengetahui bahwa permainan tradisional itu sangat perlu karena supaya anak-anak mengenal budaya Indonesia, budaya dari Jawa. Jadi kita mengenalkan anak-anak untuk ini permainan yang harus dilestarikan. Bapak dan Ibu Guru, mari kita dukung bersama inisiatif dan rencana dari Pak Mardhani untuk menyelenggarakan lomba casting ini, karena sesuatu yang kita laksanakan, kita dukung bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Karena apa? Keberhasilan guru dalam suatu institusi atau suatu satuan pendidikan itu adalah kesuksesan kita bersama. Jadi marilah kita bekerja sama dengan hati yang senang, ikhlas, ceria, dengan kekompakan kita semua saling bantu, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Pak Mardhani bersama
Bapak dan Ibu semuanya. Untuk sambutan dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang di SPD FSI. Acara selanjutnya adalah pemaparan Gober Dolan Pasti Gerakan Olahraga bersama Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh Bapak Mardani Putra Masuki SPD MSI MPD maaf. Iya maaf. Tidak usah pakai MPD, tidak Pak, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan perencanaan saya terkait Gober Dolan Pasti, yaitu gerakan olahraga bersama dolanan anak. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik SDN Gerbang Sari 03. Saya ajak berkolaborasi untuk mewujudkan suatu kombel komunitas belajar khususnya di bidang PJOK, yaitu permainan tradisional kasti. Mohon bantuannya Bu Rizky untuk melanjutkan slide-nya. Ya. Latar belakang kenapa saya membuat model ini, yaitu model pendidikan gerak atau movement education adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan keterampilan gerak dasar dan pemahaman konsep gerak. Berikut adalah kaitannya. Yang pertama, permainan tradisional sering melibatkan berbagai keterampilan gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, dan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan tujuan model pendidikan gerak untuk mengembangkan keterampilan gerak fundamental. Jadi di dalam permainan tradisional pasti itu anak-anak pastinya sudah melakukan lari, melompat, melempar, menangkap, dan keseimbangan. Bahkan ada gerakan memukul bola. Yang kedua, model pendidikan gerak mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi berbagai cara bergerak. Permainan tradisional menawarkan variasi gerakan beragam, memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan gerak mereka dalam konteks yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu guru, pengalaman saya dalam pendidikan olahraga, pendidikan PJOK, itu anak-anak selalu meminta untuk permainan kasti. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Tapi mereka dalam permainan itu sangat aktif sekali, senang karena ada perlombaan di situ, ada persaingan. Jadi, wah saya kalah, saya harus membalasnya. Tapi dalam konteks yang punya nilai-nilai pertanggungjawaban, jadi tidak balas dendam maksudnya. Nomor 3, selain aspek fisik dan kognitif, model pendidikan gerak juga memperhatikan perkembangan efektif. Permainan tradisional dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Jadi setelah saya mempelajari tentang penilaian yang ada dalam pembelajaran, itu ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah keterampilan. Di dalam PJOK yang menonjol yaitu keterampilan, praktek geraknya itu sudah pasti. Namun selain gerak juga ada aspek afektif, sikap mereka dalam melakukan sikap di permainan tradisional pasti itu tersebut. Apakah dia menghargai kemampuan teman yang di bawahnya atau tidak, dan apakah mereka sering mengejek temannya karena kalah atau tidak, seperti itu. Selain itu juga ada aspek penilaian pengetahuan. Selain mereka praktek,
mereka juga harus mengetahui tujuannya mereka bermain kasti itu apa, tujuan mereka memenangkan pertandingan itu apa, ya seperti itu Bapak Ibu guru. Yang nomor 4, permainan tradisional dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan, memungkinkan anak berkembang sesuai potensinya. Jadi untuk PJOK atau disingkat dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu ranahnya tidak ke prestasi Bapak Ibu guru, tidak ke lomba-lomba yang seperti olimpiade, seperti O2S itu tidak, tapi tentang perkembangan gerak anak seperti itu. Nah, dalam perkembangan gerak anak di sekolah, nanti tugasnya guru PJOK yaitu mengamati mereka, apakah mereka itu berpotensi menjadi atlet atau tidak. Kalau Bapak Ibu guru PJOK mengetahui anak itu mempunyai kemampuan yang lebih, kita arahkan ke ekstrakurikuler. Contohnya kalau ada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, kita arahkan ke klub. Seperti itu. Kemudian tujuan program. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif seluruh siswa dalam kegiatan fisik yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus siswa melalui berbagai gerakan dalam permainan tradisional. Nomor 3, meningkatkan tingkat kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas fisik yang teratur dan menyenangkan. Yang nomor 3 ini saya kira amat penting karena meningkatkan kebugaran jasmani. Karena kita semua harus sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk meningkatkan kebugaran jasmani tetap harus olahraga, meskipun 1 minggu 3 kali atau 2 kali harus menyempatkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, karena itu penting untuk masa depan anak-anak dan masa depan kita semua. Yang nomor 4, melatih kemampuan berinteraksi, bekerja sama dan berkomunikasi efektif dengan teman sebaya. Nomor 5, mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kejujuran, dan rasa hormat melalui permainan tradisional. Yang nomor 6, menghubungkan pembelajaran PJOK dengan mata pelajaran lain seperti ilmu sosial dan budaya. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Dalam program kegiatan ini, guru berusaha menerapkan pendidikan gerak melalui kegiatan gober dolan, yang disingkat gober dolan, yaitu gerakan olahraga bersama dolanan anak. Dolanan anak yang dimaksud di sini adalah permainan tradisional. Kegiatan dimulai dengan diskusi bersama murid, permainan apa saja yang dimainkan, atau voice and choice. Kemudian kita fasilitasi sebagai bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memiliki tempat, dan melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya guru tetap memberi pengawasan, mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Jadi nanti rencana saya dalam permainan kasti itu wasitnya murid sendiri, terus referinya muridnya sendiri. Jadi mereka dapat merasakan sendiri nyata bagaimana menjadi seorang panitia dalam kegiatan permainan kasti itu sendiri. Jadi tidak tergantung dengan guru PJOK. Kita hanya memberikan mereka fasilitas dan membimbing mereka seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka nanti waktu di masyarakat tidak kaget jika ada event-event atau kegiatan. Contohnya 17 Agustus ada lomba. Nah, mereka dapat berpartisipasi seperti itu. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta menerapkan budaya positif, gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal secara fisik, badan sehat dan bugar, sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain,
sehingga jiwa merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Diharapkan dengan kegiatan ini, murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Kegiatan ini dilaksanakan setelah penilaian akhir semester ganjil, yaitu antara tanggal 16 sampai 18 Desember 2024. Struktur program dan mitra, yaitu kokurikuler, peserta didik yang terlibat adalah siswa kelas 4 dan kelas 6. Waktu kegiatan dilaksanakan setiap pelaksanaan penilaian semester dimulai di akhir semester 1 tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2024. Dengan penanggung jawab adalah kepala sekolah. Sebagai fasilitator adalah komunitas belajar SDN Gerbang Sari 03 yang terdiri dari guru mapel PJOK, guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, dan maupun guru mapel lain yang ada di sekolah. Mitra dengan guru kelas dan guru mapel yang lain. Mitra dan sponsorship dari komite dan paguyuban kelas masing-masing. Seperti yang sudah kita laksanakan dulu, yaitu P5, kita melibatkan orang tua murid. Nah, itu termasuk salah satu pendukung dalam kegiatan permainan tradisional ini. Kapasitas yang dimiliki, yang pertama, modal manusia. Di dalam sekolah pastinya ada modal manusia. Yang pertama yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid atau masyarakat. Yang kedua modal fisik. Kita sudah memiliki lapangan halaman sekolah yang sangat luas, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan ini yang paling luas mungkin di Kecamatan Beluk. Kemudian alat olahraga alhamdulillah sudah terpenuhi lengkap sesuai dengan kebutuhan mapel PJOK. Yang ketiga yaitu modal sosial, silaturahim yang terjalin dengan baik dengan berbagai pihak. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat modal lingkungan. Lingkungan sekolah yang sejuk, asri, dan nyaman. Alhamdulillah sekolah kita sudah sejuk, asri, dan nyaman. Bahkan punya taman yang pohonnya sudah tumbuh tinggi-tinggi. Itu merupakan positif. Yang terakhir yaitu modal finansial, yaitu dana BUSP. Rencana evaluasi tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian pembelajaran, umpan balik dari murid tentang pengalaman dan pembelajaran, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Kemudian refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam kegiatan. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu terkait dengan aspek afektif, itu ada di konsep fair play, yaitu bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, menunjukkan etika olahraga yang baik. Jadi ketika kalah tidak emosi dan tidak balas dendam, ketika menang tidak sombong dan tidak mengejek teman-temannya. Itu termasuk konsep fair play dan menerima keputusan wasit, yang dimana wasit itu dilaksanakan oleh temannya sendiri. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, meliputi efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Kemungkinan tantangan, pengelolaan waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Faktor cuaca, karena lapangannya outdoor akan sangat terpengaruh kondisi cuaca, panas atau hujan,
motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama kegiatan. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Solusinya, satu, penjadwalan yang efisien. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Ini untuk permainan tradisional pasti peraturannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama terdiri dari dua tim A dan tim B. Setiap tim berjumlah 12 anak, tidak boleh lebih. Yang ketiga, pakaiannya berbeda. Jadi untuk mengetahui satu tim tersebut, kita harus memberikan mereka pakaian yang berbeda. Di sini sudah ada pakaian untuk membedakan setiap timnya. Nomor 4, terdiri dari 7 anak laki-laki dan anak perempuan atau kondisional. Kenapa seperti itu? Ini termasuk aspek gender. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nomor 5, waktunya 45 menit, istirahatnya 5 menit. Poin tidak terbatas, jadi sebanyak-banyaknya selama 45 menit tersebut. Tetapi saya membuat aturan sendiri. Jika salah satu tim itu dominan, pastinya tidak ada pergantian dalam memukul dan menjaga. Nah, alternatif saya yaitu setiap 10 poin ganti posisi tim. Tim A seumpamanya bisa mendapatkan 10 poin dengan cepat. Ya, mau tidak mau harus gantian dengan tim B. Jadi tim A yang jaga, tim B yang main. Itu yang selama ini saya terapkan kepada anak-anak. Jadi tidak kasihan anak-anak yang jaga terus. Yang nomor 7, memukul dioper teman boleh, sendiri juga boleh, dengan 3 kali kesempatan. Dulu waktu saya kecil, pasti itu diumpan oleh teman, kemudian saya pukul. Saya masih ingat, karena ya dulu saya pernah SD, jadi pasti Pak. Nah, sama ternyata dengan murid di kota ini. Tapi karena PJOK, saya menerapkannya modifikasi, dipukul sendiri boleh. Jadi ada penilaian mandiri, tidak kerjasama. Kalau saya kerjasamanya waktu anak-anak menangkap dan mengoper bola, waktu menjaga itu dengan 3 kali kesempatan. Jika 3 kali kesempatan tidak bisa memukul, ya otomatis anak tersebut langsung ke pos 1. Nomor 8, bola dilempar ke ember, tidak ke bagian tubuh. Kenapa kok bagian tubuh tidak boleh? Karena dapat membahayakan organ tubuh anak-anak. Nah, itu seiring dengan perkembangan zaman harus seperti itu. Tetapi kalau dulu saya harus di bagian tubuh. Ada satu kejadian, saya lupa di mana itu, sharing dari teman-teman main pasti pakai bola tenis itu toh. Nah, itu dilempar ke temannya. Hasil terkena bagian tubuh yang fatal, terkena matanya. Jadi matanya
ya nggak apa-apa, bengkak aja seperti habis ditonjok orang seperti itu. Nah terus mereka mempunyai inisiatif bagaimana caranya supaya tidak mengenai bagian tubuh itu. Nah, terus targetnya yaitu ember atau pokoknya yang sejenis bahan-bahan mati lah, tidak bahan-bahan hidup, ditaruh di tengah, bisa satu bisa dua. Nah jadi targetnya ember dua itu baru mati, tidak anaknya terkena bola, kasihan. Kalau dewasa sih dengan refleksnya bisa menghindar, melompat atau jongkok. Tapi kalau anak-anak itu cuma lurus depan gitu aja, yang penting lari, nggak tahu itu mau dilempar atau enggak. Seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana, yang pertama lapangan, yang kedua pun 9 pos, yang ketiga wasit, yang keempat papan skor, yang kelima pemukul kayu, yang keenam bola, yang ketujuh ember, yang kedelapan peluit. Penutup ini mungkin sedikit motivasi untuk kita semua. Olahraga penting karena membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran jantung, mengurangi resiko penyakit kronis, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan mood dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkehendak, saya mohon maaf. Semoga kegiatan saya bisa terrealisasikan dengan baik. Salah Mas juga, begini duit utang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Mardhani Putra Marsudi SPD MPD atas pemaparan keberhasilan pasti gerakan olahraga bersama dengan anak-anak. Untuk itu kami buka 2 pertanyaan. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tentunya kita membutuhkan dana. Lantas dari mana dana yang akan kita gunakan nanti? Terima kasih. Emak sebagai aja biar jelas. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wini Ibarita terkait sumber dana sumber dana dari mana untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya dari dana BUSP, karena tadi sudah ada beberapa modal. Yang terakhir yaitu modal BUSP. BUSP itu dana dari pemerintah. Tidak mungkin kita memungut biaya dari wali murid, karena sudah ada anggaran tertentu untuk biaya operasional kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, fungsinya apa dana BUSP itu? Ya untuk pembangunan, untuk kegiatan anak-anak, untuk makanan bergizi untuk anak-anak, pembelian alat tulis dan seperti itu begini. Apakah sudah jelas Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan tentang sarana dan prasarana tadi. Untuk persiapan keberdulan pasti, apakah sarana dan prasarana sudah siap dan sudah terpenuhi? Kemudian untuk sarana pun tadi sudah dijelaskan 9, apakah harus 9 atau bisa lebih atau kurang? Terima kasih. Oke Pak Febri, Pak Febri Budi Laksono SPD, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sarana prasarana
SD Negeri 03. Selama saya di sini alhamdulillah sudah terpenuhi dengan baik. Mulai dari lapangan, kemudian alat olahraga, bola itu sudah terpenuhi sesuai dengan koordinasi saya dengan bos. Saya butuh seperti ini. Oke mas, saya berikan, sudah ada aturannya. Nah, itu menjalin silaturahmi dengan antara guru olahraga dengan bendahara bos. Nah, untuk sarana prasarana pun tidak harus 9 pak. Kita bisa mengurangi, bisa menambahi, karena kita adalah konsepnya PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi. Berbeda dengan prestasi. Kalau bola voli netnya tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Kalau PJOK bisa dikurangi, menyesuaikan karakter dan kemampuan anak-anak. Itu katanya kemarin saya ikut PPG itu ya, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Itu salah satu yang saya ingat-ingat, menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan murid. Kalau ada anak inklusi di sekolah, apakah bisa ikut? Pasti bisa. Contohnya kita bisa lihat namanya Mbak Anissa itu sekarang baru operasi. Itu dia dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu selalu ikut pasti. Cuman saya beri peraturan khusus. Kalau yang kumpul Anissa tidak ada yang namanya mati. Anak-anak sepakat? Sepakat pak. Tidak usah saya tanya kenapa, pasti mereka sudah bisa mengetahui dengan mata mereka sendiri. Oh iya, Anissa mempunyai kebutuhan khusus, jadi nggak perlu mati, nggak apa-apa. Yang penting Anissa itu ikut dalam permainan pasti. Begitu Pak Febri. Ya, terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Monggo Bapak Ibu jajanannya dimakan dulu nggak apa-apa, sambil santai kita ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Martin Ibu Suci. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup, ya. Terima kasih. Apabila sudah cukup, maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bapak Bu, sama foto Bu. Ngomong briefing. iya, ngomong aja maksudnya. Sudah. Makasih Pak Ibu Guru. Nggih. Kalau kok nggih baru dhewe iki piye maksudnya?